Ketegangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat dunia khawatir akan lahirnya Perang Dunia Ketiga. Hal ini juga telah mempengaruhi pergerakan pasar saham dan mata uang dunia. Akibatnya banyak negara ikut mengawasi perkembangan konflik antar kedua negara tetangga itu. Namun bukan hanya negara-negara dunia yang turut memperhatikan dan melibatkan diri dalam konflik tersebut. Sebuah organisasi yang disebut NATO juga banyak terlibat dan dibicarakan sepanjang terjadinya konflik tersebut. Apa itu NATO? Nah, di video kali ini mari kita kupas konsep NATO bersama saya, Yorin Helatu. NATO adalah singkatan dari The North Atlantic Treaty Organization, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Organisasi Pakta Atlantik Utara. Pakta di situ berarti perjanjian atau kesepakatan. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1949. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk bertindak sebagai pencegah ancaman perluasan kekuasaan Uni Soviet di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Cikal bakal organisasi ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1947. Yakni dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Inggris dan Prancis. Perjanjian itu bernama Perjanjian Dunkirk. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Prancis sepakat untuk beraliansi melawan kemungkinan serangan Jerman setelah perang. Inggris dan Prancis kemudian menjadi dua di antara 12 negara yang menjadi pendiri NATO. 10 negara lainnya adalah Amerika Serikat, Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, dan Portugal. Namun saat ini sudah ada 30 negara yang menjadi anggota NATO. Di luar 12 negara pendiri tadi, ada pula Albania, Bulgaria, Estonia, Hongaria, Jerman, Kroasia, Latvia, Lituania, Makedonia Utara, Montenegro, Polandia, Republik Ceko, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, dan yang terakhir ada Yunani. Pada intinya organisasi ini bertindak sebagai aliansi keamanan dan militer gabungan dengan tujuan memberikan pertahanan bersama melalui sarana militer dan politik jika negara anggota terancam diserang atau dijajah oleh negara non-anggota. Hal ini tercantum dalam pasal 5 Pakta Atlantik Utara, klausul pertahanan kolektif yang berbunyi, para pihak setuju bahwa serangan bersenjata terhadap satu atau lebih dari mereka di Eropa atau Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua, dan akibatnya mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, masing-masing dari mereka dalam pelaksanaan hak pertahanan diri individu atau kolektif yang diakui oleh pasal 51, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa akan membantu pihak atau para pihak yang diserang dengan segera, secara sendiri-sendiri dan bersama-sama dengan para pihak lainnya, dengan tindakan yang dianggap perlu, termasuk penggunaan angkatan bersenjata, untuk memulihkan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Pasal 5 telah diajukan untuk diberlakukan satu kali oleh Amerika Serikat pada saat negara tersebut mengalami serangan 9/11 pada tanggal 9 November tahun 2001 silam. Pada saat itu, Amerika Serikat yang merupakan anggota NATO mengalami serangan dari kelompok teroris yang tergolong sebagai pihak di luar organisasi. Maka itu dapat diberlakukan pasal 5 tadi. Negara-negara anggota NATO akan membantu Amerika Serikat dalam melawan serangan tersebut. Sebab, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 5 tersebut, menyerang satu negara anggota sama saja dengan menyerang seluruh negara anggota NATO. Penambahan jumlah negara anggota NATO dari 12 menjadi 30 terjadi setelah Soviet membentuk aliansi militernya sendiri untuk melawan NATO pada tahun 1955. Pada saat itu, Soviet beraliansi dengan 7 negara komunis di wilayah Eropa Timur lainnya dengan membawa Pakta Warsawa. Tetapi, keruntuhan tembok Berlin dan Soviet pada tahun 1991 membuka jalan bagi tatanan keamanan baru pasca Perang Dingin di Eropa. Begitu terbebas dari belenggu Soviet, sejumlah negara bekas anggota Pakta Warsawa bergabung menjadi anggota NATO. Anggota grup Visegrad, yakni Hungaria, Polandia, dan Republik Ceko bergabung pada tahun 1999. 5 tahun kemudian, pada tahun 2004, NATO mengakui apa yang disebut grup Vilnius, yang terdiri atas Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Kemudian Albania dan Kroasia bergabung pada tahun 2009.
Anggota terbaru yang bergabung adalah Montenegro pada tahun 2017 dan Makedonia Utara pada tahun 2020. Sehingga jumlah total negara anggota menjadi 30. Ada pula 3 negara lain yang saat ini dikategorikan sebagai calon anggota atau aspiring members, yakni Bosnia-Herzegovina, Georgia, dan Ukraina. Lihat kan di daftar aspiring members itu ada nama Ukraina? Disinilah titik temu antara NATO dan serangan militer Rusia terhadap Ukraina yang berlangsung sejak akhir Februari 2022 lalu. Ukraina dikabarkan akan bergabung dengan NATO, tapi statusnya belum menjadi anggota. Ketika Ukraina mengalami penyerangan oleh Rusia, banyak pihak mendorong NATO agar membantu Ukraina. Tapi karena Ukraina bukan anggota, maka sikap resmi NATO adalah tidak ikut campur dalam masalah Rusia-Ukraina. Banyak yang berspekulasi bahwa serangan ini akan mempercepat masuknya Ukraina ke dalam NATO. Ada pula yang berpendapat bahwa serangan Rusia terhadap Ukraina dipicu oleh rencana bergabungnya Ukraina ke dalam NATO. Banyak juga yang mempertanyakan apakah benar NATO melanggar perjanjian wilayah ekspansi. Di sini kita tidak akan membahas isunya sampai ke sana ya. Yang penting sekarang Anda tahu apa itu NATO dan bagaimana keterkaitannya dengan serangan militer Rusia terhadap Ukraina. Segitu dulu ya pembahasan kali ini. Nah, pendapat kalian mengenai eksistensi NATO bagaimana nih? Silahkan sampaikan pendapat Anda di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube GeoLife. Sampai jumpa di episode Kupas Konsep selanjutnya. Bye!